Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Saura Bilarosa dengan NIM 192231012. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai literatur review yang telah saya lakukan terhadap jurnal Score Diet Quality Index for Adolescents Remaja usia 15 hingga 18 tahun di Jakarta. Jurnal yang saya review berjudul Score Diet Quality Index for Adolescents Remaja usia 15 hingga 18 tahun di Jakarta yang ditulis oleh Andra Vidiarini. Artikel ini diterbitkan pada Maret 2022 dan penelitiannya berfokus pada analisis kualitas konsumsi pangan remaja di DKI Jakarta dengan menggunakan Diet Quality Index for Adolescents atau DQIA. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menganalisis status gizi dan kualitas konsumsi makan remaja melalui instrumen DQIA. Subjek penelitian berjumlah 70 siswa SMA Muhammadiyah di DKI Jakarta yang terdiri dari 18 laki-laki dan 52 perempuan berusia 15 hingga 18 tahun. Data yang dikumpulkan satu kali menggunakan metode recall 1 kali 24 jam selama bulan September hingga November 2021. Berikutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Sampel ditentukan berdasarkan proporsi populasi siswa SMA Muhammadiyah dan diperoleh 70 responden. Kelebihan metode ini yaitu efisien waktu dan mudah diterapkan secara daring. Namun kekurangannya, metode cross-seksional tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat dan tidak menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu, terutama karena pengumpulan data yang dilakukan hanya satu kali. Data yang dikumpulkan melalui Google Form terlebih dahulu dilakukan data cleaning menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Analisis yang dilakukan secara deskriptif dan menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara status gizi dan skor DQIA. Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi meliputi distribusi status gizi, skor DQIA, serta hasil uji korelasi. Terkait validitas dan reliabilitas, instrumen dari DQIA memiliki validitas tinggi karena telah divalidasi oleh Finske dan rekannya pada tahun 2013 dengan membandingkannya terhadap biomarker kesehatan dan asupan zat gizi, sehingga terbukti akurat dalam menilai kualitas konsumsi pangan remaja. Dari sisi reliabilitas, DQIA dinilai konsisten dan dapat digunakan pada berbagai populasi karena indikator standarnya yaitu kualitas, keragaman, dan keseimbangan konsumsi pangan, serta sudah disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang tahun 2014. Potensi bias yang muncul adalah bias recall dan bias sosial karena data yang dikumpulkan secara daring yaitu melalui Google Form. Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya akurat, sehingga untuk mengurangi bias tersebut, peneliti memberikan instruksi pengisian yang jelas, menggunakan instrumen terstandar DQIA dan melakukan pengumpulan data secara serentak dan sistematis. Hasil penelitiannya menunjukkan sebanyak 45,7% responden memiliki status gizi normal, 22,8% kurus, dan 8,6% overweight, serta 17,1% obesitas. Namun, 92,9% responden memiliki kualitas konsumsi pangan yang buruk, di mana skor rata-ratanya 40,3 dari skor total yaitu 100. Indikator dengan nilai terendah adalah kualitas konsumsi atau dietary quality karena rendahnya konsumsi buah dan sayur. Nah, hasil uji korelasi Pearson menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara status gizi dan skor DQIA. Kesimpulannya, status gizi yang normal tidak selalu mencerminkan kualitas konsumsi yang baik, di mana sebagian besar remaja memiliki pola makan yang kurang sehat ditandai dengan rendahnya asupan buah, sayur, dan lauk nabati. Untuk sarannya yaitu perlunya intervensi pendidikan gizi di sekolah agar remaja lebih memahami pentingnya pola makan yang seimbang. Terkait dengan implikasi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar program edukasi gizi di sekolah dan strategi peningkatan kualitas konsumsi pangan remaja di perkotaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.